Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Semoga kesehatan selalu ada pada kalian. Tetap di rumah, tetap jaga prokesnya ya. Semoga pandemi COVID ini segera berlalu sehingga kita bisa segera bertemu di sekolahan kita tercinta. Pagi ini kita masih bertemu dalam PJJ IPA pada konsep sistem reproduksi manusia. Anak-anak, jangan lupa selalu kalian awali dengan berdoa di setiap PJJ agar PJJ bisa berjalan dengan lancar. Jangan lupa buat catatan penting untuk materi ini. Selamat belajar, tetap semangat. Pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan bahas tentang menstruasi, fertilisasi, dan perkembangan embrio. Ayo anak-anak, kita mulai pembelajarannya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi itu ada 3 fase. Fase yang pertama adalah fase menstruasi. Fase yang kedua, fase proliferasi. Fase ketiga, fase sekretori. Marilah anak-anak kita bahas satu persatu dari setiap fase. Fase menstruasi. Jika estrogen dan progesteron menurun konsentrasinya, bahkan terhenti, maka endometrium atau dinding rahim akan mengalami degenerasi. Nah, darah, mukosa dan sel-sel epitelium akan luruh, kemudian akan dikeluarkan menjadi darah, dan menstruasi itu keluar melalui liang vagina. Fase selanjutnya adalah fase proliferasi. Pada fase ini, folikel mendapatkan pesan melalui hormon LH untuk bersiap segera melepaskan sel telur atau mengadakan proses ovulasi. Hormon estrogen akan dimulai diproduksi pada fase ini. Fase yang ketiga adalah fase sekresi. Rahim atau uterus sedang mempersiapkan diri agar bisa menampung sel telur atau ovum yang sudah dibuai oleh sperma. Pada fase sekresi, dinding rahim atau endometrium menjadi lebih tebal. Jumlah hormon estrogen dan progesteron rendah sehingga jaringan endometrium dan pembuluh darahnya akan pecah dan mengalami menstruasi. Anak-anak, sekarang kalian perhatikan skema siklus menstruasi yang ada di slide. Siklus yang terjadi pada dinding rahim atau disebut dengan siklus menstruasi. Perhatikan gambar. Mulai hari ke-0 sampai hari ke-5, fasenya disebut fase menstruasi. Kemudian hari ke-6 sampai dengan hari ke-14 disebut fase proliferasi. Kemudian hari ke-15 sampai hari ke-28 nanti disebut dengan fase sekretori. Nah, siklus itu akan kembali lagi ke fase menstruasi dan seterusnya. Sekarang kita belajar tentang fertilisasi dan perkembangan embrio. Apa yang dimaksud dengan fertilisasi? Nah, setelah terjadi proses pembentukan ovum pada fase proliferasi, maka ovum tersebut nanti akan bertemu dengan sperma dan akan terbentuk zigot. Nah, peleburan antara sel sperma dan sel ovum sehingga terbentuk zigot itu disebut fertilisasi.
Proses fertilisasi ini berlangsung di dalam tuba Fallopi atau dalam oviduk seorang wanita. Kemudian, sigot yang terbentuk segera menempel atau mengimplantasi di endometrium atau di dinding rahim. Anak-anak, sekarang perhatikan skema proses fertilisasi sampai implantasi. Nomor 1, terjadi proses ovulasi. Ovulasi ini terjadi di dalam oviduk. Ovarium akan mengeluarkan ovum, nanti ovum akan menuju ke oviduk. Apabila ada sperma masuk dan bertemu, maka terjadi proses fertilisasi. Itu nomor 2. Nah, kemudian sigot yang terbentuk masih di oviduk akan membelah. Kemudian sigot hasil pembelahan akan menuju ke rahim, membentuk atau tumbuh menjadi embrio. Nah, kemudian embrio itu menempel atau mengimplantasi pada dinding rahim atau endometrium. Sekarang kita pelajari tentang proses perkembangan embrio. Waktu kehamilan rata-rata manusia 266 hari atau 38 minggu atau 9 bulan lebih 10 hari. Sigot yang telah terbentuk mengimplantasi ke endometrium, pada menempelnya terbentuk plasenta. Selama proses embrionik, embrio dilindungi oleh lapisan-lapisan kantong kuning telur, amnion, korion, dan allantois. Nah, embrio tersebut mendapatkan makanan dan oksigen dari ibunya melalui plasenta. Sekarang kita belajar tentang tahapan perkembangan embrio. Tahapan perkembangan embrio disebut dengan periode perkembangan. Ada 3 trimester. Yang pertama, trimester pertama. Pada trimester pertama akan terbentuk hampir semua organ tubuh. Janin sangat rentan terhadap radiasi obat atau alkohol. Oleh karena itu, ibu yang hamil harus memilih nutrisi yang baik dan menjauhkan kebiasaan buruk seperti merokok dan minum minuman beralkohol, agar janin yang dikandungnya tidak mengalami kecacatan atau gangguan kesehatan lainnya. Kemudian, kondisi janin, ukuran embrio kurang lebih 7 mm, sumsum tulang belakang dan otak sudah mulai terbentuk dan sudah disebut dengan janin. Pada akhir trimester pertama, janin terlihat seperti miniatur manusia. Jenis kelamin sudah dapat dideteksi dan detak jantungnya juga dapat dideteksi. Periode perkembangan selanjutnya adalah trimester kedua. Pada trimester kedua, perkembangan utama janin yaitu pembesaran ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Kemudian kondisi janin sudah berukuran 19 cm, berat badannya 0,5 kg. Jari tangan dan jari kaki sudah mulai terbentuk dan janin sudah memiliki alis dan bulu mata. Sedangkan permukaan kulit sudah ditumbuhi oleh rambut. Nah, pada trimester kedua ini janin sudah mulai bergerak aktif. Kemudian untuk trimester ketiga terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan dalam hidup di lingkungan luar. Nah, kondisi janin, sistem sirkulasi dan respirasi sudah mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernafas dalam lingkungan luar. Nah, tulang mulai mengeras, otot mulai menebal. Nanti pada saat bayi lahir, ukuran bayi sekitar 50 cm dengan berat badan sekitar 2-3 kg.
Demikian bahasan kita tentang menstruasi, fertilisasi, dan perkembangan embrio. Untuk materi penyakit atau gangguan pada sistem reproduksi, Ibu akan berikan dalam bentuk tugas proyek pertama. Kalian nanti kerjakan dengan Google Form, bisa dikerjakan individu atau sendiri, dan bisa dikerjakan berkelompok. Minimal kelompoknya beranggotakan 3 orang.